Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Turki. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tiga hal, yaitu Artificial Neural Network, Multi-Layer Perceptron, dan Convolutional Neural Network. Yang pertama, Artificial Neural Network atau ANN. ANN adalah model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi dari jaringan saraf biologis. ANN terdiri dari satu set simpul atau neuron yang terhubung satu sama lain melalui koneksi yang diberi bobot. Informasi mengalir melalui jaringan ini dan bobot koneksi dipengaruhi melalui proses pembelajaran. ANN telah berhasil diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk pengenalan pola, prediksi, dan pemrosesan bahasa alami. Namun, kelemahan INN termasuk rentan terhadap overfitting dan memerlukan jumlah data pelatihan yang besar untuk mencapai kinerja yang baik. Yang kedua, Multi-Layer Perceptron atau MLP. Struktur MLP adalah jenis yang paling umum dari INN. Ini terdiri dari setidaknya 3 lapisan node, satu lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan satu lapisan output. Setiap neuron dalam lapisan tersembunyi menggunakan fungsi aktivitas untuk mentransfer signal ke neuron berikutnya dalam jaringan. Selanjutnya, pembelajaran MLP. Algoritma pembelajaran MLP seperti propagation melakukan penyesuaian bobot antar neuron berdasarkan perbedaan antara output yang dihasilkan dan output yang diharapkan. MLP telah digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengenalan gambar, klasifikasi teks, dan sistem rekomendasi. Selanjutnya, kelebihan dan tantangan. Meskipun MLP lebih kompleks dari INN biasa, ia mampu memodelkan pola yang lebih rumit. Namun, pelatihan MLP bisa menjadi lebih rumit dan memerlukan lebih banyak sumber daya komputasi dibandingkan dengan INN biasa. Selanjutnya, Convolutional Neural Network. Satu struktur CNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang sangat efektif dalam memproses data struktur grid seperti gambar. CNN terdiri dari lapisan konvolusi yang mempelajari fitur-fitur lokal dari data input dan lapisan pemanfaatan yang memungkinkan representasi yang lebih ringkas dari fitur-fitur ini. Yang kedua, keunggulan CNN. Keunggulan utama CNN adalah kemampuannya dalam memproses data spasial dengan baik, membuatnya sangat efektif dalam aplikasi pengenalan gambar, deteksi objek, dan segmentasi gambar. Dan yang ketiga, aplikasi CNN. CNN telah berstandar de facto dalam tugas pengolahan gambar dan video, dan banyak arsitektur CNN canggih seperti ResNet, Inception telah dikembangkan untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, perbandingan MLP dan CNN. Perbedaan struktur. MLP lebih umum digunakan untuk tugas-tugas umum yang melibatkan data tabular atau non-spatial, sementara CNN lebih cocok untuk data spesial seperti gambar dan video. Selanjutnya, kompleksitas pelatihan. MLP lebih mudah dilatih dan dipahami dibandingkan dengan CNN yang memerlukan lebih banyak penyesuaian dan penyetelan. Selanjutnya, aplikasi yang sesuai. MLP lebih cocok untuk tugas-tugas umum, sedangkan CNN unggul dalam aplikasi pengolahan gambar dan video. Selanjutnya, tantangan dalam jaringan saraf. Yang pertama, overfitting. Salah satu tantangan utama adalah overfitting, di mana model terlalu memorasi data pelatihan dan gagal dalam regenerasi ke data baru generalisasi ke data baru. Yang kedua, sumber daya komputasi. Kebutuhan akan sumber daya komputasi yang tinggi dalam penelitian model juga menjadi hambatan bagi implementasi praktis. Yang ketiga, interpretabilitas. Keterbatasan dalam interpretasi model jaringan saraf juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, masa depan jaringan saraf. Pertama, komputasi kuantum. Kombinasi jaringan saraf dengan teknologi seperti komputasi kuantum dapat membuka pintu untuk aplikasi yang lebih canggih dan cerdas di masa depan. Yang kedua, Internet of Things. Integrasi jaringan saraf dengan IoT dapat menghasilkan solusi yang lebih pintar dan adaptif untuk berbagai aplikasi. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Penelitian terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, interpretabilitas, dan keamanan jaringan saraf di masa depan. Selanjutnya, aplikasi jaringan saraf. Yang pertama, pengenalan pola. Jaringan saraf digunakan dalam pengenalan wajah, tulisan tangan, suara, dan pola lainnya. Yang kedua, prediksi. Jaringan saraf digunakan dalam prediksi harga saham, cuaca, dan perilaku konsumen. Dan yang ketiga, pemrosesan bahasa alami. Jaringan saraf digunakan dalam terjemahan otomatis, analisis sentimen, dan pemodelan bahasa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Artificial Neural Network adalah model komputasi terinspirasi oleh jaringan saraf biologis dengan kemampuan memodelkan hubungan kompleks. Multi-Layer Perceptron adalah jenis INN yang paling umum dengan lapisan tersembunyi yang memungkinkan pembelajaran pola kompleks. Convolutional Neural Network atau CNN adalah jenis INN yang efektif dalam memproses data berstruktur grid seperti gambar dan video. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, potensi jaringan saraf tiruan untuk memberikan solusi inovatif dan cerdas di berbagai bidang tidak dapat dipungkiri. Dengan terus berkembangnya teknologi dan penelitian, masa depan jaringan saraf terlihat sangat menjanjikan. Itulah presentasi yang sempat saya sampaikan tadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.